Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah berkat rahmat Allah kita masih bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini di acara Sekber Wartawan Kota Depok dalam rangka peduli pencegahan COVID-19 di acara ngopi bareng Sekber adalah bagaimana peran RSUD Kota Depok di masa COVID-19 ini. Acara ngopi bareng ini selama hampir mungkin selama masa COVID kita dari Sekber baru hari ini kita mulai kembali dengan merubah paradigma yang selama ini mungkin Ibu Dr. Devi Mayuri juga pernah kita undang di kantor kami di Sekber. Nah, karena masa COVID ini kita merubah paradigma, kita akan ke tempat yang lebih dekat ke masyarakat, gitu, dan tempat-tempat yang di luar kantor kita. Nah, kami selaku ketua panitia tetap ngopi bareng Ibu Dirut RSUD Kota Depok Dr. Devi Mayuri, dan acara akan kita mendengarkan kata sambutan dari Ketua Sekber Kota Depok Pak Tony Yusef. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kota Depok Bapak Dr. Hardiono, yang kami hormati Direktur Rumah Sakit RSUD Kota Depok Dr. Devi Mayuri, selamat siang Bu. Yang kami hormati Ketua Pantat atau Ngopi Bareng Ngobrol Pintar Inspiratif Sektor Wartawan Kota Depok, yaitu Bapak Amri beserta jajarannya. Yang kami hormati Sektor Wartawan Kota Depok yang kami bilang di RSUD Kota Depok, dan kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Rumah Sakit RSUD. Perlu kami sampaikan, tahun kemarin kami memang sudah berencana di akhir tahun 2020 dan merencanakan, namun apa yang terjadi melihat situasi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua yang ada di sini, dan tidak lupa kami mohon maaf. Bila topik hidayah. Wassalamualaikum. Untuk memandu acara, kami serahkan ke Pak Moderator Bapak Putra. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi ke siang hari ini kita bisa berkumpul di dalam niat yang produktif yang tadi sudah disampaikan kepada Ketua Sekber baru Pak Tony, dan juga disambut dalam sambutan juga dari dijelaskan oleh Pak Sekda acara giat kita, karena beliau juga salah satu yang selalu mensupport, dan bisa dibilang juga ngopi bareng kita adalah sambutan atau ada usulan dari beliau. Selamat datang Pak Sekda, selamat datang Ibu Dirut, karena saya moderatornya, jadi saya lah penguasa acara ini. Oke, ini menarik pikir saya, karena COVID yang tadi Pak Sekda bilang bukan hanya ada di Depok, walaupun ini luar biasa ledakannya awal Pak Presiden mengabarkan ada di Depok pada 2 Maret 2020. Itu titik awal Indonesia menjadi salah satu berita bagaimana COVID ini masuk ke negeri kita, dan tentu saja naik turun informasi terkait dengan paparan, terkait dengan kesembuhan dan segala macamnya. Kita sudah dengar zona merah Depok. Saya tinggal di Bogor, tapi
aktivitas di Depok. Yang kami hormati Bapak Sekda Kota Depok, Bapak Dr. Vicky Hardiono, spesialis bedah mulut. Yang kami hormati juga Bapak Ketua Sekber, Pak Tony Usep, Pak Moderator, Pak Putra Gara, dan kawan-kawan tim jurnalis dari Sekber yang hadir saat ini. Bu Yeni selaku fasilitator acara ini, teman-teman kami, para kabit kasih yang hadir hari ini, satu kabit sedang sakit Pak. Semoga makin sukses Sekber Wartawan Kota Depok dan dapat memberikan yang terbaik bagi seluruh OPD dan masyarakat Kota Depok. Itu harapan dari kami semua. Dan kami menyambut bangga atas hadirnya Sekber peduli pencegahan COVID-19 di Kota Depok, yang merupakan tema yang diusung di era pandemi ini. Sekber harus berbuat sesuatu berbeda dari yang lain-lain, yang lebih banyak kemuatan yang lain-lainnya. Saya diminta Pak Sekda untuk menyiapkan satu lantai di RSUD ini untuk perawatan COVID. Saya panik luar biasa ketika itu Pak Sekda. Nggak tahu saya apa yang harus saya lakukan karena saya tidak siap dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Tapi kata Pak Sekda, nggak ada kata nggak bisa. Ibu harus bisa, ibu direktur, nanti Kementerian Kesehatan marah sama ibu, kata Bapak. Alhamdulillah akhirnya saya berpikir itu pas pulang Pak, akhirnya kami ada satu lantai yang memang belum difungsikan untuk ruangan hemodialisa Pak. Nah, alhamdulillah sementara di sini aja dulu karena ini satu gedung ini kan non COVID semua Pak, kan nggak mungkin diselipin di antara yang pasien COVID gitu. Nah itu kita tarik HEPA filter penyaring udara untuk kuman sama virus itu kita taruh di sana dari ruangan lain. Nah hari itu juga sorenya masuk itu pasien Pak. Jadi satu orang pasien di dalam satu ruangan yang sangat luas itu Pak. Ya alhamdulillah 5 hari dirawat atau 3 hari lepas dari itu. Nah semenjak itu kami sudah memikirkan untuk bagaimana kalau pasien lain hadir datang ke sini gitu dalam waktu dekat gitu. Sementara harus dipikirkan. Nah, akhirnya namanya transit jenazah ya maupun visum-visum yang lain. Akhirnya pasien demi pasien datang kita tempatkan di sana dan menggunakan ditarik aja dulu HEPA filter yang ada di ruangan lain gitu Pak. Ya hari demi hari akhirnya itu pasien makin lama makin bertambah seiring dengan jalannya waktu. Kemarin RSUD ini yang kita anggap berperan dan memberikan pendapat dan diskusi kita rapatkan. Setiap hari itu kadang-kadang penuh rapat terus gitu. Sembari kita memikirkan untuk anggaran dan dari Pemda sana kita boleh untuk mengajukan anggaran itu di tangan mendatang. Apalagi SK lagi oleh Pak Wali Kota untuk menjadi rumah sakit rujukan. Nah itu kami tidak merawat yang lain. Akhirnya kami mendedikasikan seluruh akhir Juli, awal Mei sampai akhir Juli kami khusus merawat COVID di sini. Ya, setiap hari rapat terus Pak, rapat terus apa aja sedikit berubah semua berubah dari alurnya ada pasien itu semuanya mulai dari IGD. Kami setelah berjalanan dengan waktu kondisi di Depok juga semakin baik ketika itu ya Pak ya. Akhirnya kami diizinkan kembali untuk membuka layanan umum sehingga tanggal 3 Agustus 2020 kami diizinkan untuk menerima kembali pasien non COVID untuk dirawat gitu sampai sekarang Pak gitu Pak. Alhamdulillah
Untuk saat ini kami sudah mendedikasikan kurang lebih 70% dari tempat tidur kami untuk COVID. Jadi lebih banyak tempat tidur untuk COVID. Kemudian tingkat huniannya ya cukup baik ya, daripada pasien-pasien non COVID itu jumlahnya itu sekarang itu separuh dari jumlah pasien COVID, Pak. Dari hari ke hari saya pantau, misalnya pasien COVID-nya 60, pasien non COVID-nya 30. Jadi memang banyaknya COVID yang dirawat di sini, 2 kali lipat pasien umum gitu. Ya intinya dari hari ke hari semua yang harus kita benahi, kita atur, kita koordinasikan, kita perbaikilah, dan hari demi hari mendekati sempurna, Pak. Mendekati sempurna, semua aturan-aturan kita jalankan dengan dengan rigid. Kita juga nggak mau nakes kita terkena, Pak. Jadi betul-betul kebetulan nakes kami di sini, dokter-dokter itu cukup baik, cukup bagus, masukan-masukan dan kerjasama dengan kami di lapangan terkait dengan COVID ini bervariasi akhirnya, Pak. Kita menyangka pasiennya dirawat aja, ternyata ada orang yang butuh operasi, kita cek COVID-nya ternyata positif. Akhirnya kami harus menyediakan kamar operasi khusus untuk COVID, karena kamar operasi untuk COVID itu berbeda dari kamar operasi lainnya, ada tekanan negatif gitu. Kemudian itu upayanya lumayan, Pak, waktu dan anggaran. Kita menghitung kebutuhannya, apa saja syarat-syarat ruangannya. Jadi beriring dengan waktu, ada juga untuk ibu hamil mau bersalin ternyata COVID, Pak. Kami harus menyediakan, nggak mungkin kami rujuk gitu. Sementara kami rumah sakit rujukan, mulai kami memikirkan ruangan kamar operasi untuk COVID, ruang bersalin. Habis bersalin, habis melahirkan, anaknya mau ditaruh di mana? Ibunya mau di mana? Itu nggak gampang, bukan sekedar naruh aja gitu. Karena semua yang ada COVID, ruangannya berbeda, Pak. Harus ada ruangan anterum, tempat ganti baju, kemudian ada ruang lepas baju, APD itu, kemudian alurnya. Nah, jadi semua hari demi hari itu yang kita rapatkan gitu. Sementara saya dan tim manajemen mikirin anggaran untuk bisa di ACC lah, di TAP di sana sama Pak Sekda. Ya alhamdulillah, Pak. Akhirnya semuanya sudah, kalau menurut saya sih sudah optimal, Pak, kami laksanakan di sini. Akhirnya karena kondisi terakhir ini pasien-pasien yang masuk itu trennya lebih banyak yang sesak nafas, Pak, lebih berat dari di awal-awal gitu, sehingga yang membutuhkan ICU itu lebih banyak. Sementara kita merujuk untuk ICU itu agak sulit karena ketersediaan ICU COVID itu beda, Pak, nggak boleh digabung, sehingga orang-orang juga kan pada takut rumah sakit kalau nggak penting-penting. Penghasilan rumah sakit jeblok, Pak, khususnya yang swasta. Kami masih bertahan karena memang kami disupport oleh pemerintah dan kami BLUD gitu. Ya alhamdulillah ya, akhirnya semuanya itu bisa kita realisasikan tahap demi tahap gitu, nggak sekaligus. Karena perkembangan kasus itu kita menganggap kasus itu sudah mulai mereda, tiba-tiba meningkat ketika itu, Pak, sehabis lebaran dan waktu itu ada libur bersama dan ada kontak tracing itu, Pak, sehingga akhirnya kami sekarang sedang menambah jumlah ICU. Yang ICU untuk COVID tadinya 2, sekarang dalam proses menjadi 8, Pak. Jadi tambahan ICU itu 6. Kemudian HCU yang tadinya tidak ada high care unit untuk COVID sekarang sedang proses tambah 2, jadi ada 2. Kemudian untuk pemeriksaan lab, Pak, kami insya Allah minggu depan
insya Allah hari ini kami bisa berkontrak untuk membuat laboratorium PCR. Jadi kami memeriksa swab PCR ini sendiri, tidak tergantung ke lab luar. Untuk operasi-operasi yang emergensi kami sudah kerjasama sementara dengan lab lain yang bisa menghasilkan hasilnya cepat. Semuanya kita berjalan paralel, dan pelatihan nakes-nakes yang untuk melayani tambahan ICU itu juga sedang berjalan gitu. Jadi insya Allah kalau di akhir November nanti semuanya selesai, itu udah cepat banget saya kemauan saya Pak ya. Saya melihat sudah hampir lah hampir ya bisa lah kita banggakan Pak untuk perawatan COVID, dan udah labnya sudah ada. Mudah-mudahan nggak ada kendala dalam perjalanannya di 3 minggu ini Pak ya. Itu saja barangkali Pak yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Peran serta RSUD Kota Depok dalam pandemi COVID-19 ini, di mana hal-hal yang sifatnya pribadi pun jadi curhatan. Untung ada Pak Sekda Pak. Jadi curhatan, waduh cemas ya kan, tertekan gitu kan, seperti itu. Tapi itulah resiko dan tanggung jawab ya, bahwa ini adalah salah satu poin terbesar dari RSUD Kota Depok, bagaimana sikap tanggapnya dalam menangani COVID begitu masif, langsung steril, langsung dikondisikan. Bahkan target untuk sarana pelayanan November ini insya Allah tercover lah semua, dari 2 sampai 8 ICU ya, akhir November. Itu pikir saya terkait dengan teknis di lapangan atau pelaksanaan penanganan RSUD Kota Depok terhadap wabah COVID. Tetapi kita juga perlu dengar nih sebenarnya nih terkait dengan awal COVID yang terjadi, lalu Pak Sekda langsung mengkoordinasikan pada jajarannya, bukan hanya RSUD pikir saya, tapi juga yang tadi Pak Sekda bilang puskesmas, Syandu, bahkan gugus. Jadi COVID itu datangnya ke Depok 3 Maret. Malamnya itu saya ditelepon oleh staf ahli Kementerian Kesehatan, begitu. Dan saya dengan Dr. Nova, Kabinkas itu dua-duanya dihubungi. Nah, itu jangan dikomunikasikan terlebih dahulu karena nanti bisa kaget gitu. Ternyata saya tunggu sampai yang besok, ternyata saya dihubungi oleh media, salah satu media di Kota Depok. Pak, bagaimana ini sudah ada COVID dan Presiden sudah mengumumkan. Maka Presiden sudah mengumumkan duluan kan. Jadi khawatir saya mendahului Presiden. Nah, itu setelah Presiden bicara, baru kita ikut bicara. Gitu, kita ikut bicara. Kemudian Gubernur akan datang pada siangnya, ya, untuk datang ke rumah sakit, dan ke rumah sakit kedua itu di mitra keluarga, dan juga akan datang ke Pemkot. Gitu. Termasuk juga dari Kemenkes. Nah, dari Kemenkes juga ingin hadir ke sana. Kemudian ya, karena mungkin tempoh hari masih baru, pakai masker aja pro dan kontra. Sudah ramai baru soal masker aja, itu udah pro dan kontra. LB seharusnya kan kejadian luar biasa, sesuatu yang belum ada kemudian muncul walaupun cuma 1 kasus, itu ramai. Kemudian juga penanganannya, ya penanganannya juga harus cepat, dari Brimob datang ke perumahan tertentu gitu kan, penyemprotan, desinfeksi dan sebagainya. Nah, jadi dari awal itu saya sudah membaca ini langsung harus ditetapkan KLB, segala sesuatunya kan kaitannya dengan anggaran, tindakan, kecepatan, semuanya itu harus luar biasa, gerak cepat semua. Saya minta seperti itu. Nah, ternyata belum begitu, tapi lambat laun kemudian
muncullah sampai keadaan status darurat kesehatan ya. Nah, kaitan dengan demikian, maka penanganan kita juga berbeda, ya, mulai dari penanganan sampai penganggaran, akhirnya sampai terjadi restitusi. Itu sedang peaknya penjualan restoran gitu kan. Nah, sehingga dipertimbangkan kalau zonanya sudah tidak merah tapi sudah turun menjadi orange, ya akan kita buka itu sebagai bantuan juga. Nah, akhirnya dampaknya seluruh dinas itu terdampak sampai penganggarannya juga. Nah, kemudian dibuatlah gugus mulai dari tingkat pusat, wali kota, yang area dan seterusnya sampai ke bawah. Upaya-upayanya mulai dari dulu sampai dengan hilir, sampai peran restrukturisasi. Ya, mungkin gitu Pak. Ya sudah bantu setiap gerakan kita langsung dipayungi oleh bagian hukum. Jadi bagian hukum juga kerja juga semua, jadi semua bidang itu kerja semua.